Assalamualaikum. Berjumpa lagi sama saya, Bu Umi Wijiwijayani. Oke, hari ini kita akan membahas limit fungsi trigonometri. Sebelum kita jauh untuk membahasnya, sekilas info aja, kita sudah pernah mempelajari tentang materi limit, yaitu di kelas 11 untuk mata pelajaran matematika wajib, ya kan? Nah, di sini nanti kita fokusnya di limit trigonometri. Sedangkan di kelas 11 itu kita sudah bahas limit aljabar ya. Sekarang kita bahas limit trigonometri. Apa sih limit trigonometri itu? Limit trigonometri itu adalah nilai terdekat suatu sudut pada fungsi trigonometri, yaitu sin, cos, tan, dan lain sebagainya. Untuk menentukan nilai limit fungsi trigonometri hampir sama dengan limit aljabar. Kita bisa menggunakan 5 metode. Yang pertama, kita bisa menggunakan metode substitusi. Yang kedua, kita bisa menggunakan metode pemfaktoran. Yang ketiga, kita bisa menggunakan metode perkalian sekawan. Keempat, metode dengan turunan. Yang kelima yaitu metode numerik. Namun, pada kasus limit tak tentu itu 0/0, nanti hasilnya ketemu 0/0. Itu ketika kita substitusikan hasilnya 0/0, maka untuk menyelesaikannya harus diubah terlebih dahulu ke identitas trigonometri atau teorema limit trigonometri. Nah, karena kalau ketemu 0/0, kita harus rubah ke identitas atau rumus trigonometri yang lainnya, maka kita harus paham tentang rumus-rumus trigonometri yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Contoh di sini saya tampilkan identitas trigonometri, rumus untuk identitas trigonometri dan rumus trigonometri yang lainnya. Ini cuma sebagian loh ya, karena rumus trigonometri itu sangat banyak sekali. Jadi ini cuma sebagian saya tulis di sini hanya sekedar untuk pengingat kita. Nah, nanti kita aplikasikan ini kalau ketemu 0/0. Oke, bisa difahami ya. Nah, untuk teorema dasar limit trigonometri, saya tulis di situ untuk 4 sifat pokoknya. Yang pertama, limit x mendekati 0, sin x per x sama dengan 1. Yang kedua, limit x mendekati 0, x per sin x sama dengan 1. Yang ketiga, limit x mendekati 0, tan x per x sama dengan 1. Yang keempat, limit x mendekati 0, x per tan x sama dengan 1. Dari 4 teorema dasar tersebut, kita dapat menemukan atau kita dapat mengembangkan rumus-rumus yang lainnya. Ya, ini bisa dipelajari. Teoremanya sama. Contoh, saya kasih contoh 1 yang paling atas. Limit x mendekati 0 sin ax per bx sama dengan limit x mendekati 0 sin ax per bx kali a per a. Kenapa dikali a per a? Karena kita menyamakan sin ax. Supaya jika dikalikan karena perkalian itu bersifat komutatif atau kebalikan, maka nanti kita bisa menemukan sifat sin ax kali ax, di sini bx kali a. Nah, ini bisa bersifat komutatif. Jadi AX kali B. Ya. Jadi ketemu di sini sin AX per AX. Hasilnya kalau ada sin X per X hasilnya itu 1. Berarti di sini jadi limit X mendekati 0 sin AX per AX itu hasilnya 1 dikali A per B. 1 kali A per B hasilnya A per B. Bisa difahami ya? Lanjut. Contoh, hitunglah nilai limit fungsi trigonometri berikut. Jika di sini ada limit x mendekati 0 sin 7x per 7x, nah, sama seperti sifat atau teorema dasar yang pertama tadi. Kalau ada sin x per x sama dengan 1, ya di sini sin 7x per 7x sama dengan 1. Oke. Yang kedua, sin limit x mendekati p sin dalam kurung 2x min p per 2x min p. Nah,
kita substitusikan nilai X di sini P ya, mendekati P, maka setiap ada X diganti P, jadi 2X min P per 2X min P, atau sama saja jika kita misalkan ini sebagai X, ini sebagai X, jadi sin X per X hasilnya 1, tanpa kita menghitung, kita sudah tahu kalau atas dan bawah sama, maka bisa langsung hasilnya 1. Untuk yang C, limit X mendekati 0, sin 3X per 10X sama dengan, nah ini untuk pembahasannya. Ini sama seperti teorema pengembangan yang nomor 1 tadi. Karena untuk menyamakan yang atas, kita kalikan juga seperti variabel yang belakang. Jadi dikalikan 3X per 3X. Nah, karena bersifat komutatif bisa dibolak-balik hasilnya, jadi sin X kali 3X sin 3X per 3X dikali 3X per 10X. Karena ini sama seperti teorema yang pertama, sin X per sin X ya, sin 3X per 3X hasilnya ini nanti 1, maka 1 dikali 3X per 10X. Yang atas ada X, bawah ada X, jadi X nya dibagi, hilang ya, habis tinggal 1, tinggal ini 3 per 10, maka 1 dikali 3 per 10 hasilnya 3 per 10. Contoh yang D, limit X mendekati 0, sin kuadrat 6X per 10X kali tan X sama dengan limit X mendekati 0. Nah, karena di sini ada kuadrat, maka di sini dijabarkan sin 6X kali sin 6X per 10X per tan X. Nah, kita pisah satu per satu. Di sini kita pisah, ini juga kita pisah. Sin 6X per 10X limit ya, maka hasilnya langsung aja 6 per 10 kali 6 per 4. Untuk penjabarannya bisa dilihat di bawah. Hasilnya jadi 1 kali 6 per 10 kali 1 kali 1 kali 6 per 4 sama dengan 9 per 10. Oke, itu tadi materi sekilas tentang limit. Kita belum masuk tentang cara penyelesaian, kita hanya membahas tentang teorema dasarnya saja. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa komentar ya. Itu aja untuk mempersingkat waktu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.